Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, juga nikmat sehat badan, sehingga siang ini kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal khutbah, khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Mari bersama, jangan pernah kita berhenti untuk terus berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mengoreksi, memperbaiki, kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Tidak terasa hanya tinggal menghitung hari kita akan memasuki satu bulan yang paling agung, yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Pastinya dari beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan ke belakang kita sudah saling menyiapkan diri, menyiapkan segala-galanya untuk menyambut datangnya bulan yang agung, untuk mengisi nanti bulan suci Ramadan dengan berbagai amalan-amalan ibadah yang kita lakukan pastinya. Dan sebagai bahan motivasi, penyemangat, spirit untuk diri kita, ada salah satu hal yang mari bersama kita pahami, kita simak tentang keutamaan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Satu-satunya ibadah yang tidak disebutkan oleh Allah jumlah pahalanya ternyata hanya puasa Ramadan. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, Allah pasti menyebutkan jumlah pahalanya. Seperti sholat,
Kalau kita sholat sendiri maka pahalanya 1 derajat. Tapi kalau kita berjamaah maka kata Nabi pahalanya menjadi 27 derajat. Dikatakan pahalanya langsung oleh Nabi. Atau misalnya sodakoh, 1 sodakoh yang kita berikan maka minimal kata Allah akan dibalas 10 kali lipat. Bahkan bisa lebih sampai 700 kali lipat. Atau misalnya nanti di Ramadan ada 1 malam yang sangat agung, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka ibadah di malam itu pun, di malam Lailatul Qadar, Allah sampaikan, Allah kasih tahu jumlah pahalanya. Khairum min alfi syahrin. 1 ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Jadi semua ibadah pasti Allah beritahu jumlah pahalanya. Tapi kalau pahala puasa, di Quran, di hadis, di dalam keterangan manapun tidak pernah kita jumpai pahala puasa itu sekian, tidak ada. Sampai Allah mengatakan as-saumu li wal ajju, dan aku yang akan wal ajju bihi, yang akan membalas dari pahala ibadah puasa. Dan puasa itu kata Allah untukku. Mengapa puasa pahalanya tidak disampaikan kepada kita? Ternyata dalam hadis Nabi menjelaskan as-saumu nisfu sobri. Puasa itu adalah setengah dari sabar. Jadi ibadah puasa adalah ibadah sabar. Bagaimana tidak? Karena satu-satunya juga ibadah yang tidak bisa kita pamerkan, ibadah yang tidak bisa kita kasih tahu kepada orang, yang tidak mungkin ada unsur riya atau takabur, satu-satunya adalah ibadah puasa. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau kita sholat, terlihat gerakan sholatnya, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal dan lain-lain. Kalau kita baca Quran, terdengar suara bacaan Qurannya. Apalagi kalau kita baca Qurannya pakai mic, pakai pengeras suara. Kalau kita sedekah, ketahuan ada yang diberinya. Apalagi ibadah haji, ibadah umroh, bisa sekampung, bisa sekomplek, bisa seperumahan tahu kita melaksanakan haji dan umroh. Potensi riya, potensi sombong, potensi ingin dipujinya, ibadah-ibadah yang lain rentan, mudah sekali. Tapi kalau ibadah puasa, dengan cara apa kita memperlihatkan puasa kita kepada orang lain? Tidak ada tandanya. Maka wajar ketika Nabi menyatakan bahwa puasa adalah ibadah sabar. Sulit untuk dipamerkan. Kalau bukan orang sabar tidak akan mampu melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa ini ibadah sabar, maka Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas-sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala bagi orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada batasan, unlimited. Jadi dari keterangan ini bisa kita pahami mengapa ibadah puasa ini tidak disampaikan jumlah pahalanya, dan ternyata pahala puasa itu tidak ada batasannya. Kenapa ibadah puasa tidak ada batasan pahalanya? Karena ibadah puasa adalah ibadah sabar, dan seberat-beratnya ibadah adalah sabar. Kemudian para jamaah, dari penjelasan yang barusan, sekali lagi mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah puasa kita di Ramadan yang akan datang sebentar lagi.
Karena ini menjadi momentum yang sangat berharga untuk kita meraih pahala yang sangat luar biasa. Kemudian yang harus menjadi PR kita adalah, di antara kita ada yang sudah 20 tahun puasa Ramadan, ada yang sudah 40 tahun, tergantung umur kita masing-masing. Tapi pertanyaannya, selama ini kita puasa, tingkatan puasa kita sudah sampai tingkat yang mana? Ini yang harus menjadi bahan renungan, evaluasi buat kita bersama. Karena ternyata orang yang puasa ada 3 tingkat. Yang pertama, puasa yang paling rendah nilainya disebut puasa awam. Orang yang puasa hanya bisa menahan lapar dan haus, tapi tidak bisa menjaga anggota badannya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perutnya dijaga dari lapar dan haus, tetapi matanya masih diperlihatkan kepada yang bukan, yang dilarang oleh Allah, melihat aurat-aurat yang dilarang oleh agama misalnya. Perutnya ditahan dari lapar dan haus, tapi mulutnya masih dipakai untuk menggibah, membicarakan aib-aib saudara di belakangnya. Dan masih banyak lagi maksiat-maksiat anggota badan yang kita tidak dijaga, padahal dia sedang puasa. Maka kata Nabi, puasa yang semacam ini disebut puasa orang awam, kelas yang paling rendah, puasa yang paling buruk kualitasnya. Dan itu diancam dalam hadis, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atos. Banyak orang yang puasa kata Nabi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keistimewaan, tidak mendapatkan fadilah dari puasa, kecuali yang ia dapat rasa lapar dan rasa haus saja. Nauzubillahi min dzalik. Kedua, tingkatan puasa yang agak baik dari awam disebut puasa khawas. Siapa puasa khawas? Selain menjaga lapar dan haus, dia pun sudah mampu menjaga anggota badannya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya dijaga dari maksiat, telinganya dijaga, tangan kakinya dijaga dari maksiat kepada Allah. Ini disebut dengan puasa khawas. Dan tingkatan yang tertinggi dari orang yang puasa disebut tingkatan khawasil khawas. Siapa mereka? Yang bukan hanya menahan lapar dan haus, yang bukan hanya menjaga anggota tubuh dari maksiat kepada Allah, tapi dia pun menjaga hatinya dari lalai, lupa, goflah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut khawasil khawas. Hatinya terus ingat kepada Allah. Setiap detakan jantung ada sebutan zikir Allah di dalam hatinya. Setiap helaan napas di situ ada Allah yang disebut di dalam hatinya. Ini disebut dengan puasa khawasil khawas. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi bagi kita. Umur kita semakin tua, pastinya tidak ada yang bisa menjamin di antara kita. Akankah kita setelah Ramadan ini dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang? Kita tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menjamin. Maka mudah-mudahan azam, tekad dari sekarang kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan kita yang terbaik. Dari yang biasanya kita hanya puasa awam, tingkatkan menjadi puasa khawas. Yang sudah sampai di khawas, tingkatkan sampai khawasil khawas. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah sampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan, kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Dan yang terpenting pula, Allah pertemukan ibadah kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.